Yuk, ketemu lagi dengan Den Hasan. Nah, kebetulan ini saya ketemu dengan Mas Ho atau Mas Yusuf ini. Nah, kita akan bincang-bincang ini. Beliau ini banyak hal yang bisa kita kulik, termasuk kita kategorikan sebagai crafter, Crafter, crafter jalanan. crafter jalanan. Gak apa-apa mas, ikut malaikat gak apa-apa. Anu sing isi do jopo ta, kartu kutut aja. Panitia. Masa anu Den Aden. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan. Lepori kabar ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Jenengan sehat nggih? Alhamdulillah, ini lagi pingin memperbanyak merekam obrolan mas. Jadi ya apa yang mau dikulik apa? kita ngobrol-ngobrol lah. Monggo. Apa namanya ini? Seadanya saja itu. Nah, Mas Ko ini jenengan itu kalau boleh kalau ada pertanyaan Mas Ko itu siapa? Itu jawab apa kira-kira? Jawabannya apa? Oleh Jawa masih Mas, oleh Jawa Inggris oleh katanya. Mas Ho itu ya multi talent katanya orang-orang. Oh, yang main serba bisa. Ya cara Jawane serabutan. Kadang yo dekor, kadang yo desain, kadang sembarang kalir. Terus banyak hal lah. Sampai usung-usung meja ya dilakukan. Tapi passionnya apa passionnya? Passionnya lebih ke desain. Lebih ke desain ya? Gambar. Karena lebih itu yang mungkin sudah lama dilakukan ya? Ya, itu. Nah, Mas Roy ini desain itu sekolah apa otodidak atau gimana? Ya, otodidak. Otodidak ya? Dari habis SMA kan dulu saya sekolah di SMIK. Tapi di SMIK ambil keramik. Ya, kria keramik. Dan basicnya sudah ada gambar. Gambar manual. Diseket dulu ya sebelum bikin keramik, seket dulu. Ya, seket terus baru bisa komputer itu habis dari SMIK. Lulus dari SMIK baru belajar komputer. Berarti gambar desain komputer itu habis dari SMIK ya. SMIK itu. Sempat pernah daftar diisi, tapi cuma daftar ya. Daftar. Nggak masuk. Yang penting sudah dapat kartu tanda peserta calon mahasiswa. Ini berarti calon mahasiswa. Nah, setelah itu desain melalui komputer. Ya, komputer. Terus sampai ikut-ikut lomba juga di internasional logo. Berarti itu mulai tahun berapa mas? Ambil logo itu 2012. Saya ikut lomba desain itu di 99 desain. Itu banyak lah orang-orang Jepara yang ikut 99 desain, kan ada komunitasnya juga. Itu banyak. Itu dari situ itu hasilnya lumayan itu. Lumayan ya. Ya. Itu sampai bisa nyelengi bikin rumah itu dari 99 desain itu juga. Itu salah satunya 2012 ya. 2012. Itu pertama gimana mas? Pengalaman pertama itu apakah langsung menang apa tidak atau gimana? Awalnya itu disuruh temen, diajakin lah, tapi saya belum mau diajakin. Ayo ikut, nggak mau. Soalnya saya berpikir nggak bakal bisa menang, pikir saya gitu. Tapi setelah dipaksa ikut disuruh ikut desain, alhamdulillah menang. Ya beberapa kali lah, terus nggak menang, terus akhirnya menang. Itu jangkanya pendek sekali, nggak begitu lama terus menang, nggak, jangkanya pendek, ikut 3-4 kali terus menang. Itu di situ itu saya masih di Triset Bapangan itu. Itu masih kerja nyablon ya. Ya, masih ikut orang desain, terus menang, terus mulai pede nih. Mulai pede, ikut lagi, terus menang lagi. Wah, saya keluar. Udah tahu trik-triknya. Terus saya keluar dari Triset. Masih ingat gak itu menangnya itu waktu itu berapa dolar itu? Menang pertama. Pertama itu kalau tidak salah itu $200.
200 dolar. Kalau dulu itu kursnya masih 12. 12. Kalau nggak 12 malah 9.000 entah. 9.000 Mas. Berarti kalau 200 dolar itu berarti sekitaran berapa? 1.800.000 lah ya. Ya segituan. Kalau sekarang kan udah 16 ya, 16. udah banyak sekarang. Kalau dulu masih Itu menang pertama kali. Langsung lu kok iso ternyata. Iso dari Numan. Kok iso begawe lewat kayak gini. Nggak disangka sih. Dulu nggak ada gambaran ya. Nggak ada gambaran. Mosok begawe agar utak-utik kok jadi duit. Jadi duit itu ya. Nggak nyangka dulu. Nggak nyangka. Akhirnya berlanjut. Iya betul. Berlanjut sampai sampai pernah dibikin bikin logo itu CH-nya itu bikin kontes tuh 3 kontes. Saya suruh menangkan terus dijabanin menang terus. Seminggu itu dapat 19 juta. Tak hitung itu 1 minggu itu pendapatan tertinggi itu. 1 minggu dari posisi desain. Tanganku patah. Jadi yang obah itu hanya jari aja. Itu seminggu itu puncak tertinggi itu. Nggak nyangka itu. Dari situ, dari desain ikut lomba, kemudian apalagi Mas dari desain itu? Dari desain bisa merambahnya apalagi? Banyak di dekor, terus di desain kaos. Artinya kan yang 99 itu kan 99 itu kan lomba kontes ya kan. Setelah itu jualan desain di mikro ya di offline microstock ya, di microstock juga. Tapi pas itu saya pernah offline itu Jepara tertinggi insya Allah saya soalnya dengan harga 1 juta bikin logo. Itu hitungannya ya murah kalau di tapi di Jepara itu paling mahal ya. Itu rumah sakit Graha itu yang bikin logonya saya itu. Bikin itu yo kalau internet sebesar itu yo 1 juta yo 15 juta. Oh iya itu murah sekali. Itu harus harga teman 15 juta, 25 juta. Bahkan itu loh. Pertamina itu kan merubah desain Pak Uplik itu berapa ratus juta itu. 50 juta bisa itu. Kan gitu. Terus merambah di microstock. Microstock itu stok kan ada banyak. Ada Shutterstock, ada Big Stock, ada Adobe Stock, terus Dreamtime, Freepik, banyak. Itu sampean jabani semua itu? Ya dulu itu pas 2015 atau 14 itu 1 minggu menghasilkan 1 juta 1 minggu. Dari semua platform itu? 1 bulan kok 1 minggu. 1 bulan itu dari semua platform. Gambarnya tidak hilang. Jadi setiap orang download kita perbedaannya 99 itu kan custom ya. Kan ibaratnya kayak gitu. Dia custom ketika 1 kali gambar ya udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau stok masih bisa dilanjutin lagi. Karena itu gambar umum, desain umum. Setiap di download masih ada. Jadi bisa di download terus. Dibeli terus. Gitu. Sampean kan sudah pernah tak bikinin ya? Betul. Foto saya dulu TikTok tadi. Harusnya udah ada hasilnya. Harusnya katanya itu. Terakhir Pak Karim katanya ngecek banyak gitu. Itu harusnya bisa diturunkan. Aku lupa itu apa namanya passwordnya. Sama email yang tak bikin itu saya lupa. Wong Ibnu Kecapi tak bikinin sudah pernah turun. Loh, oh, itu. Banyak termasuk Mas Usro itu bikin. Banyak yang belajar waktu itu ya. Betul. Karena waktu itu kan akhirnya pandemi kan ya. Iya, pandemi kan edan-edane wong begawe dan ya menarik sekali ada pekerjaan yang tidak
apa yang bisa dilakukan di rumah ya, dan dapat penghasilan. Itu sangat membantu waktu dan itu. Sangat mudah sekali waktu itu. Dan sekarang sih masih bisa, cuma harus tekun, harus setiap hari. Kalau saya setiap hari sudah bisa sekarang, soalnya udah banyak kesibukan sekarang. Kemudian dari situ merambah ke kembali ke setelan awal ke apa namanya crafter. Karena kan kria kan sejatinya crafter kan, ya, begitu. Betul. Crafter bikin tas kulit, sekarang bikin kulit. Kerajinan dari kulit. Ya, kulit sapi, jahit tangan manual, termasuk ini yang saya bikin. Ini contohnya, ini jahit tangan, ini manual. Ini contohnya manual tapi sangat rapi, guys. Ya, itulah. Dan itu kalau di luar negeri itu kalau justru manual mahal ya kan. betul. Nah, itu setiap hari Mas itu Mas Aman bikin apa saja nih sekarang ini progresnya? Banyak. Sekarang masih ada bikin tas pesanannya Mas Wal, Mas Walio. Tuh bikin tas kecil. Nah, masih ada dompet juga, dompet cewek. Sudah banyak. Di IG saya ya, Yusuf Ko itu ada, itu banyak. Nanti linknya tak cantumkan ke deskripsi ini, guys. Nanti bisa cek gambarnya. Nah, berarti kalau bikin tas, bikin dompet itu tidak ready stock ya? Tidak, by order ya? Order, soalnya jahit tangan. Kalaupun ada stok itu langsung habis. Soalnya stoknya 1, 2, 3 ya, gitu. Karena nggak banyak, bahannya mahal, guys. Jahitnya ya lama juga. Jahitnya lama. Jahit tangan harus pesan gitu. Kalau yang kecil-kecil bungkus korek masih sudah jarang malahan. Yang banyak itu malah dompet STNK. Ya, langsung apa Mas, ini ID card ya itu. Nah, jenengan belajar itu dari mana Mas juga Mas? Tiba-tiba kok bisa gitu loh Mas? Ada teman seseorang itu yang namanya Sobat Nafsir itu. Itu yang mengajari saya. Tapi untuk pengembangan yang saya sendiri dikembangkan sendiri. Cari warna, bikin warna itu gimana, itu saya kembangkan sendiri. Dulu cuma diajari jahit saja. Caranya diajari polai pertama. Ya, betul. Caranya gini. Juga kenal Mas. Nah, itu rasa mati, guys. Mati sediluk, gak apa-apa. Ora kuat. Gawe nganu kae apa jenenge iku? Genset. Ora son nganggo genset to. Lampu gede nih kalau. Ora. Gawe ngliwet. Ngliwet. Apa-apa, Pak, dipaksa cetek kembali. Soalnya NCB ini iku butuh di training kuat. Nah, gitu. Oke. Sekarang juga nyablon juga. Sekarang ikut orang nyablon. Ya dulu dia pernah nyablon, terus sekarang di nyablon lagi. Nyablon plastik, nyablon tas, nyablon kaos. Yang kemarin dapat itu orderan bikin desain kaos ini. Kelihatan apa enggak? Nah, ini manual juga, pakai HP. Jadi bisa apa namanya melayani banyak hal ya. Iya. Nanti di IG banyak, nanti sudah ada apa namanya portofolionya ya. Apa yang saya kerjakan setiap hari itu ada di IG saya. Nah, gitu. Nah, apa namanya ini Mas, apa yang harus kita lakukan ini sebagai teman-teman yang mungkin anak-anak muda sekarang ini yang
Sebetulnya kan alat semakin canggih, Ya, semakin betul. apa begitu. Apa yang harus dilakukan Mas supaya tidak berhenti dalam berkarya atau dalam mengupayakan potensinya? Ya, intinya keseriusan, ditekuni. Kalau nggak tekun ya berarti biasanya aras-arasan atau rasa-rasa itu yang bikin tidak mudah berkembang. Nah, sekarang kan ada platform desain yang mudah, seperti Canva gitu. Nah, itu gimana Mas itu berpengaruh terhadap para pendesain manual? Enggak pengaruh sih. Soalnya Canva itu punya platform sendiri, kalau manual itu punya kreasi sendiri. Jadi adapun ada AI kayak sekarang itu enggak mempengaruhi orang yang manual itu. Jadi untuk perkembangan zaman saat ini, orang yang seperti saya tetap dibutuhkan banyak tuh. Nah, terakhir Mas, biasanya kalau terakhir itu kata bertuah, kata-kata hari ini, kata bertuah dari Mas Ho Yusuf apa ini? Hadap kamera Mas. Tetap tekuni apa yang kalian punya, itu yang akan menghasilkan, dan tetap rendah hati. Jangan lupa attitude-nya dijaga. Itu ya, ladang berkah itu. Oke, terima kasih Mas Ho. Oke, sama-sama Mas Hasan. Sukses selalu. Oke, Mas Hasan juga YouTube-nya sukses. Ya. Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Kalau ini memang oke, bisa di-like. Kritik dan saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.